Dan ternyata bukan sekedar bersifat harta karun, bahkan peninggalan gedung-gedung istana di dalam tanah. Di dalam tanah itu apa? Inilah kebenaran Al-Quran. Jadi Allah Ta'ala ngedikan kam min qaryatin ahlaknaha faka'ayyin min qaryatin ahlaktuha wa hiya dhalimatun faya khawiyatun ala urushiha. Faka'ayyin ay kam akeh min qaryatin apa nih desa nih ahlaktu ngrusak ingsun ing Korea wa fi qaryatin ahlakna ngrusak ingsun ing Korea wa hiya dhalimatun wa hiya utai Korea yakni ahlu Korea zalimatun dolim yakni ahlu Korea bitakfirihim kelawan kafire ahli Korea. Fahya utawi Korea yakni khawiyatun iku gugur sakitatun gugur ala urushiha ing atase atape payoni Korea ai suku fiha payoni Korea wa kamlan akeh membirin saking sumur muatolatin kang den sonake matrukatin kang den tinggal bimauti ahliya kelawan matini sebab matini ahlu Korea wa qasrin lan gedung masjidin kang luhur rafiin kang luhur kholin kang sepi bimauti ahli sebab matini penduduk Korea. Afalam yasiru banyak sekali desa. Jadi dulu sampean kalau tahu sekarang kadang masih betul-betul ditemukan Kang sebuah harta karun yang usianya puluhan ribu tahun yang lalu atau ribuan 7.000 tahun yang lalu itu terpendam, ternyata benda-benda mahal yang diindikasikan milik sebuah kerajaan. Satu, ini namanya harta karun, dan harta karun sebuah fakta memang, dan ternyata bukan sekedar bersifat harta karun, bahkan peninggalan gedung-gedung istana di dalam tanah. Di dalam tanah itu apa? Inilah kebenaran Al-Quran. Jadi Allah Ta'ala ngedikan kam min qaryatin ahlaknaha, banyak sekali sebuah desa, katakan negara Jawa Timur itu oleh Allah diberi hujan debu, diberi hujan debu 3 hari 3 malam saja itu non sewu ya, gedung-gedung bertingkat itu sudah ketutupan itu pada saat hujannya debu, besok longsor, terus kemudian orangnya mati, gedung-gedungnya kosong, sumur-sumurnya macet berpuluhan tahun, puluhan tahun, kemudian ratusan tahun, ribuan tahun. Setelah ribuan tahun seakan-akan daerah itu sudah tidak bertuan, daerahnya mati, sejarahnya mati. Kemudian ditemukanlah pada sekitar 5 tahun atau 7 tahun kemudian sebuah situs di situ. Jadi inilah sejarah di mana Allah Ta'ala ngendikan wa kam min qaryatin ahlaktuha wa hiya zalimatun fa hiya khawiyatun ala urushiha. Jadi atap kerajaan itu maksudnya. Jadi semua rumah hunian itu ambruk. Kemudian wa kam bi'rim mu'attalah wa bi'rim mu'attalah, sumur tertutup, wa qasin masjid, dan gedung-gedung yang tingkat tinggi hancur. Padahal orang dulu itu bikin gedung lebih kuat ketimbang sekarang. Tapi Allah Ta'ala melakukan hal itu. Kenapa? Untuk menghancurkan kaum-kaum yang gak beriman kepada nabinya. Lah memang Allah dalam teori pendekatan takdib fid dunya beda ketika Allah Ta'ala ngutus Nabi Muhammad. Sekarang ketika umat yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad, malah gedungnya semakin tinggi-tinggi. Sing padang ngaji, ngapale Quran, tambah kurus, kering gak duit gitu. Tambah nelongso melarat gitu. Nah ini cobaan jauh lebih berat ketimbang karuan melihat orang kafir sama Allah dirusak daerahnya. Nah itu kan jelas bahwa untuk menanamkan keimanan, jelas Islam pasti menang. Islam pasti menang. Kalau sekarang tidak, Islam dicoba
oleh Allah. Makanya ketika Rasulullah jagongan bersama sahabat, wahai sahabat, ayul mukmin ajabu ilaikum imana, sampean tahu orang mukmin paling kamu kagumi imannya siapa? Sahabat jawab, malaikat ya Rasulullah. Malaikat sampean, kata Rasulullah. Wong malaikat yang ngantar wahyu ke saya kok. Gitulah. Terus lek ngoten jenengan Rasulullah, wa kaifa wa ana baina yadaikum wa kaifala, bagaimana tidak kalau saya, oh wal wahyu yanzilu ilayya, wong wahyu diturunkan ke saya. Lah terus sinten Rasulullah, nggih lek ngoten kula Rasulullah, kata sahabat. Wa kaifala wa ana baina yadaikum, bagaimana sampean gak iman wong saya ada di depan sampean. Akhirnya sahabat menyerah. Allah wa rasulu alam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu jawabannya. Rasulullah ngendikan, mukmin ajabu ilaikum imana alladzina yaji'una min ba'dikum yajiduna suhufan fayu'minuna biha. Orang paling baik imannya adalah kaum datang setelah sampean besok. Dia tidak tahu apa-apa, taunya hanya suhuf, Quran dibaca oleh ulama, dibaca oleh kiai, dibaca oleh ustadz, tapi mereka itu percaya. Tantangan orang beriman sekarang itu jauh lebih berat kan. Lah sampean datang mondok di sini itu bukan berarti hanya karena gak kerasan di rumah, justru di pondok gak kerasan. Sampean kalau di pondok gak kerasan, ya itu adalah memang ya asli karakternya. Kalau kerasanan di pondok timbang di rumah itu bahaya kan. Bahaya sampean. Paling ya di uber-uber tonggone apa, pernah kecolongan pitik viral ngekor ngoten. Jadi ini lek kerasan nang pondok ngono iku. Alhamdulillah sampean lek gak kerasan, nambahi ganjaran. Gitu. Kangen tapi ditahan gitu. Lah, itu kan sesuatu di mana memang Allah nyeting. Sampean datang ke sini mondok itu bukan karena di rumah nggak ada penggawean, bukan nggak ada orang tua yang harus diopeni, bukan karena orang tuanya punya uang, bukan karena di rumahnya nggak ada ustadz, bahkan sekarang ada YouTube untuk ngaji, bukan. Itu murni hanya pilihan Allah. Makanya sampean ya harus bangga diri walaupun nggak harus diomongkan ngalong itu. Ikilah manusia pilihan Allah. Sebab apa? Rela korengan di pondok. Jadi begitulah Allah melakukan untuk umat-umat sebelum Nabi Muhammad.